10 bunga hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam buku Latazan karya Dr. Ait Al-Qarni, subjudul 10 bunga hidup bahagia. 1. Bangun di saat menjelang fajar untuk beristighfar dan yang memohon ampun di waktu sahur. Quran Surat Al-Imran ayat 17. Menyendiri untuk bertafakur dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Quran Surat Al-Imran ayat 191. 3. Menjalin hubungan dengan orang soleh dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru rohmu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Berzikir, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyak. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. 5. Melakukan sholat 2 rakaat yang dengan khusyuk, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 2. 6. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Tidakkah mereka memperhatikan Al-Quran? Quran Surat An-Nisa ayat 82. 7. Berpuasa pada hari yang sangat panas, meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena Al-Hadis. 8. Melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Al-Hadis. 9. Meringankan beban seorang muslim. Barang siapa meringankan kesusahan yang dialami seorang muslim di dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan yang ada di hari kiamat. Al-Hadis. 10. Berlaku zuhud terhadap sesuatu yang sifatnya fana, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Al-A'la ayat 17. Salah satu yang menjadikan anak Nabi Nuh sengsara adalah karena dia berkata, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkan aku dari air bah. Quran Surat Hud ayat 43. Seandainya dia mencari perlindungan kepada Rob langit dan bumi, maka itu akan jauh lebih baik, lebih mulia dan lebih selamat. Namrud menjadi sengsara karena dengan congkak berkata, sayalah yang menghidupkan dan mematikan. Dengan berkata demikian berarti ia telah memakai pakaian yang bukan miliknya dan mencuri sifat yang tidak halal baginya. Akibatnya ia pun dibuat tak berkutik dan tak berdaya. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan di dunia. Quran Surat An-Naziat ayat 25. Kunci kebahagiaan ada pada satu kata. Warisan agama ada pada sebuah ungkapan, dan panji kemenangan terletak pada sebuah kalimat. Kata, ungkapan, dan kalimat itu adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kebahagiaan seseorang yang mengucapkan itu tadi, itu di bumi, adalah saat kelak di langit akan dikatakan kepadanya, engkau benar. Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkan. Quran Surat Az-Zumar ayat 33. Kebahagiaan orang yang mengamalkannya adalah jaminan bahwa dia akan selamat dari kehancuran, celah, cacat, dan neraka. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Quran Surat Az-Zumar ayat 61. Kebahagiaan orang yang menyeru kepada sesama untuk sama-sama kembali kepada syahadat dimaksud adalah jaminan akan ditolong, dibantu, dan akan dikatakan terima kasih kepadanya. Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Quran Surat As-Saffat ayat 173. Kebahagiaan orang yang senang terhadap syahadat ini adalah jaminan akan diangkat, dimuliakan, dan dihargai. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Quran Surat Al-Munafikun ayat 8. Bilal yang ketika mengucapkan kalimat ini masih dalam keadaan budak, di kemudian hari ia menjadi seorang yang merdeka. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 257. Sedangkan Abu Lahab Al-Hashimi sangat angkuh untuk mengucapkannya, maka ia pun meninggal sebagai seorang hamba yang hina dina. Dan barang siapa dinakan oleh Allah,
tidak ada seorang pun yang mampu memuliakannya. Quran surat Al-Hajj ayat 18. Dengan demikian, kalimat syahadat tersebut adalah mukjizat yang telah mendorong manusia dari wujud yang tidak berharga ke arah puncak keimanan Rabbanya yang suci. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjukkan dengan siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Quran surat Asy-Syura ayat 52. Jangan pernah berbangga dengan dunia jika Anda berpaling dari akhirat, sebab siksa yang pedih sedang berada di jalan Anda. Kehinaan dan kepedihan telah siap menunggu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepada. Telah hilang kekuasaan dariku. Quran surat Al-Haqqah ayat 28 hingga 29. Sungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Quran surat Al-Fajr ayat 14. Jangan pernah berbangga dengan anak keturunan kalau pada saat yang sama Anda berpaling dari Yang Maha Tunggal, Rabb tempat bergantung semua makhluk. Sebab berpaling dari Rabbnya berarti kehinaan yang tiada terhingga, kerugian yang teramat besar, dan kenistaan yang paling kecil. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 61. Jangan pula pernah berbangga dengan harta benda yang melimpah jika Anda ternyata masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sebab perbuatan itu hanya akan menyengsarakan, menyebabkan kerugian selama menempuh perjalanan, dan akan menjadi laknat kelak di akhirat. Dan sesungguhnya siksa akhirat itu lebih menghinakan. Quran surat Fussilat ayat 16. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran surat Saba ayat 37. Itu tadi kutipan dari buku Latasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.